Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Meliasari dengan NIM 210208501 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 01, konsentrasi Tata Busana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Alimuddin Sabanmiru MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tokoh filsafat ontologi, yaitu Plato. Adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai Plato. Yang pertama ada riwayat hidup, yang kedua merupakan karya dari Plato, dan yang ketiga filsafat Plato tentang idea, dan yang keempat filsafat Plato tentang etika, dan ada pula sesi kesimpulan. Latar belakang dari Plato yaitu filsafat berkembang pesat pada periode Yunani klasik dikarenakan minat orang terhadap filsafat semakin besar, sehingga dalam usaha untuk menggambarkannya dengan mudah akan mengalami kesukaran mengenai kronologisnya. Perkembangan ini berlangsung berangsur-angsur, meskipun secara relatif berjalan cepat. Meskipun dalam filsafat terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para pemikir yang satu dengan yang lain, namun filsafat merupakan suatu kesatuan. Filsafat ini merupakan upaya memahami suatu fenomena. Di sini, kita akan menyampaikan tentang sejarah singkat tokoh filsafat dan pemikirnya. Pun satu quotes yang selalu diangkat penting dalam setiap buku-buku Plato, yaitu "We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light." Baik, langsung saja kita masuk kepada poin pembahasan. Yang pertama, riwayat hidup Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Ia juga bercita-cita menjadi seorang politikus, tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya. Namanya bermula Aristokles. Nama Plato diberikan oleh guru senamnya. Ia memperoleh nama baru karena memiliki perawakan tubuh dan karisma yang sangat bagus. Selama 8 tahun ia menjadi murid Socrates. Ia bepergian ke Italia dan Sisilia. Dan setelah kembali dari penggambarannya, ia mendirikan sekolah akademik, yaitu dekat kuil pahlawan Akademos. Tujuan ia mendirikan sekolah tersebut ialah memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Plato juga membagi warganya menjadi 3 bagian kelas. Yang pertama, golongan pemerintah atau filsuf, yaitu orang terpilih yang paling cakap dari kelas penjaga. Yang kedua, golongan pengusaha. Mereka lebih bergerak dalam bidang perekonomian dan berproduksi tetapi tidak memerintah. Dan yang ketiga, golongan cerdik pandai. Mereka diberi makan dan dilindungi, serta mereka juga memerintah. Selain itu, dia juga mengajar filosof dan memberikan uraian berdasarkan dialog dan tanya jawab di sekolahnya tersebut, dan memegang kepemimpinan di sekolahnya selama 40 tahun. Seorang filosof pernah menulis tentang dia sebagai berikut. Plato pandai berbuat. Ia dapat belajar seperti Solon dan mengajar seperti Socrates. Ia pandai mendidik pemuda yang ingin belajar dan dapat memikat hati perhatian sahabat-sahabat terhadapnya. Plato adalah seorang yang tidak pernah kawin dan tidak punya anak. Kemenakan Spoisopos menggantikannya mengurus sekolah yang dibangun setelah kepergiannya. Adapun karya Plato, karyanya sangat banyak dan masih tetap lengkap. Sulit membedakan hasil karyanya yang asli dan yang bukan, tetapi yang dikatakan sebagai ditulis oleh anaknya, pembagian yang mendekati kebenarannya adalah pembagian yang didasarkan atas antologi lahiria dalam 5 kelompok, yaitu karyanya yang masih muda dan tahap peralihan yang mengenai idea-idea pada tahap kritis dan pada masa tuanya. Bukunya seperti Apologia, Politeia, Sophites, Tomaia, dan lainnya.
Sebagian besar tulisannya disusun dalam bentuk dialog. Mengapa demikian? Entah atas sebab apa, sangat sukar dijawab. Barangkali karena pengaruh Socrates yang kelihatannya memegang peran penting dalam karya-karyanya, begitu pula penting tempat diberikan kepada Socrates, sering dijadikan tokoh utama dalam setiap bukunya. Sehingga karya-karya Plato itu dapat dipandang sebagai monumen atau tugu perintah bagi Socrates. Pembahasan yang kedua yaitu filosof Plato tentang idea. Bahwa alam sebenarnya tersusun atas dua. Ada dualitas alam di mana alam yang lebih tinggi, yang dalam hal ini merupakan sebuah kesempurnaan yang disebut sebagai idea. Alam idea adalah alam kesempurnaan, alam yang lebih dahulu hadir sebelum hadirnya alam materi. Dalam filsafat ini, Plato menyebutkan bahwa alam materi pada dasarnya hanyalah cerminan dari alam idea. Alam idea adalah alam yang pada bentuknya sempurna dari sesuatu itu ada. Alam ini adalah alam yang bersifat abadi, tidak hancur dan kekal serta tidak tunduk pada hukum-hukum materi. Hukum materi adalah hukum tentang kehancuran dan ketidakadilan, sedangkan materi adalah timbal balik dari idea. Timbal balik bahwa materi adalah alam dengan sifat-sifat ketidaksempurnaan dari idea. Kalau idea adalah alam keabadian, maka materi adalah alam yang bersifat sementara. Alam materi dapat hancur dan tidak mutlak seperti alam idea. Dalam filsafat Plato disebutkan bahwa sebuah jasad tercipta. Jiwa adalah etintas di alam idea. Pada saat jiwa masih merupakan intensi alam idea, jiwa memiliki semua kesempurnaan pengetahuan, karena jiwa adalah sesuatu yang sempurna. Jiwa mengetahui segala sesuatu, namun pada saat jasad tercipta di alam materi, maka jiwa harus turun bersatu bersama jasad dan tunduk-tunduk pada hukum-hukum ketidaksempurnaan materi. Jiwa menjadi sesuatu yang tidak sempurna dan jiwa mengalami kelupaan terhadap seluruh pengetahuan yang pernah dimiliki ketika berada di alam idea. Mengenai filsafat Plato tentang etika. Seperti juga dengan pandangan Socrates, etik Plato bersifat intelektual dan rasional. Pada dasar ajarannya, ialah mencapai budi baik. Budi ialah tahu, orang yang berpengetahuan dengan sendirinya. Berbudi baik sebab itu sempurnalah pengetahuan dengan pengertian. Tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Yang dimaksud dengan kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju, bahwa cahaya idea kebaikan harus mencapai ketidakterlaksanaannya keadilan. Dari pengetahuan sebenarnya yang dicapai dengan dialektik timbul budi yang lebih tinggi daripada yang dibawakan oleh pengetahuan dari pandangan. Jadinya, menurut Plato ada dua macam budi. Pertama, budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Yang kedua, budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan, melainkan disesuaikan dengan moral orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan budi filosof terletak di dalam dunia tidak kelihatan. Budi biasanya tujuannya ialah barang-barang keperluan hidup di dunia ini. Oleh karena tujuannya berlainan, daerah berlakunya berlainan pula. Dengan begitu, Plato mengatasi pertentangan antara ajaran Socrates dan ajaran kaum sofis. Tetapi ada hubungan antara dua itu, yaitu hubungan timbal balik karena kerinduan jiwa untuk kembali pula ke dunia yang asal. Pandangan Plato tentang ontologi. Pandangan ontologi ini mempelajari suatu realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Ontologi melihat apa inti dari sesuatu hal yang ada di dunia ini. Plato termasuk salah satu penganut aliran ini, karena ia memandang ide merupakan kenyataan yang sebenarnya, bukan hal materi yang tampak dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi mengenai tokoh filsafat Plato, yaitu Plato adalah seorang filosof Yunani yang lahir di Athena pada tahun 427 Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ia adalah seorang murid Socrates dan tidak pernah kawin dan tidak memiliki anak. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang dijabarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif, adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir.
Etik Plato bersifat intelektual dan rasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.